Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang pengolahan kimiawi, ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberitahukan bahwa materi-materi yang selama ini Ibu peroleh itu kalian bisa mencarinya di referensi di berbagai internet, jurnal, atau apa, nah sebagian Ibu ambil dari situ. Oke, baik. Bicara tentang pengolahan kimiawi, maka pada hari ini subpokok bahasan kita akan membahas tentang bahan-bahan kimiawi yang berperan di dalam pengolahan, ya. Nah, berbicara tentang pengolahan kimia itu ada dua, ya, ada yang dari bahan alami. Nah, bahan alami itu ada dari garam, gula, asam, ataupun melalui proses pengasapan. Nah, selain bahan alami, itu ada bahan sintetik atau kimia atau yang biasa kita sebut sebagai bahan tambahan makanan atau BTM yang selama ini bisa dikenal, ya, bahan dia dari bahan kimia seperti pemanis, ya, itu yang kita gunakan. Oke. Nah, kalau berbicara tentang pengolahan kimiawi, maka prinsipnya itu sebenarnya adalah bahwa bagaimana pengolahan dengan menggunakan bahan kimia. Nah, tadi kita sudah jelas sebelumnya, sebuah pembahasan kita akan bahas dua, yaitu ada yang berkaitan dengan yang berasal dari bahan alami dan dari bahan sintetis, ya. Nah, jadi kita akan banyak berbicara bahan-bahan ini alami maupun sintesis di dalam pengolahan bahan pangan. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Itu ada dua, ya. Itu menjelaskan fungsi bahan-bahan alami, bahan-bahan alami sebagai bahan pengawet. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi ini, terutama bahan alami ataupun bahan sintetik. Dua, menjelaskan fungsi bahan sintetik dalam pengolahan bahan hasil pertanian. Jadi ada dua. Kita akan menjelaskan tentang bahan alami, bahan sintetik, tujuannya yang berkaitan dengan pada pengolahan pangan, ya. Nah, kalau tadi berbicara tentang pengolahan bahan kimiawi, itu ada dua jenisnya, ada yang dari bahan alami, ada yang dari bahan sintetik, ya. Yang dari bahan alami itu ada gula, garam, asam, pengasapan, kemudian yang dari sintetik itu penambahan bahan kimia tertentu atau bukan dari alami, sintetik. Nah, kita bahas dulu terkait dengan pengolahan dengan garam. Nah, berbicara pengolahan dengan garam, itu adalah bahwa bagaimana proses pengolahan pangan dengan penambahan garam. Namanya dengan pengolahan dengan garam berarti kita menambahkan garam, ya. Garam sebagai bahan alami untuk pengolahan pada bahan pangan itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Nah, ada tiga, yaitu yang pertama, mendapatkan produk dengan karakteristik tertentu yang memungkinkan enzim atau mikroba yang tahan terhadap garam itu bisa bereaksi atau bermetabolisme menghasilkan suatu produk makanan. Ya, jadi tujuannya itu bagaimana memperoleh produk baru dengan bantuan penambahan garam itu sehingga enzim atau mikroba yang bisa tahan dengan garam itu bisa tumbuh atau bisa berkembang atau bisa bersintesis di dalam pangan yang kita tambahkan garam tadi. Dua, tujuan dari penambahan garam pada pengolahan pangan juga itu
mengawetkan bahan makanan. Ya, jadi intinya sebenarnya pengolahan pangan ini dengan cara kimiawi baik alami maupun sintesis itu adalah salah satunya adalah mengawetkan. Ya. Kemudian ketiga, mendapatkan produk dengan struktur dan tekstur tertentu. Jadi bentuk dan tekstur tertentu itu adalah tujuan dengan penambahan garam. Umpamanya yang teksturnya renyah, itu adalah contohnya yang asin, contohnya pengolahan keju, acar, kemudian kecap ikan, kecap asin, itu adalah beberapa contoh produk yang dihasilkan dengan menggunakan bahan alami, bahan kimiawi yaitu garam. Yang banyak kita bikin ikan asin atau apa itu adalah contohnya ya, gitu. Nah, tujuannya daripada pengolahan dengan garam, ya, itu adalah menghambat mikroorganisme yang bersifat patogen. Ini sehingga dengan kita menggunakan garam, diharapkan mikroba yang bersifat racun dan dengan pemberian garam dan dia tidak bisa bertahan dengan adanya penambahan bahan alami garam ini, dia tidak akan berkembang, sehingga tujuan utamanya adalah menghambat mikroorganisme yang bersifat patogen, sehingga kita kembali lagi kita dapat mengawetkan bahan pangan itu tersebut. 2. Mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang halotoleran untuk menghasilkan produk makanan tertentu. Ya, jadi selain kita mencegah patogen yang bersifat racun, kita juga mengharapkan adanya mikroorganisme yang bisa toleransi terhadap garam sehingga bisa membantu menghasilkan produk makanan tertentu. Ya, gitu. Nah, prinsipnya kita mengharapkan dengan kadar garam yang tinggi, maka kita akan menginaktivasi, ya, menghentikan aktivitas atau metabolisme dari mikroorganisme yang bersifat patogen tadi. Sehingga outputnya atau harapannya itu adalah produk itu bisa awet. Makanya tujuannya itu adalah pengawetan. Nah, produk-produk pangan hasil penggaraman itu seperti pickle, ya, yang ini, kemudian kecap ikan, daging yang dengan kuring daging yang menjaga kesegarannya, pembuatan keju, itu adalah contoh-contohnya. Nah, ini bisa dibaca saja ya, bagaimana cara membuat pickle. Ini mungkin nanti akan banyak dibahas pada pengolahan. Kita hanya flashback dulu tentang teori-teorinya saja, yang awalnya nanti akan banyak dibahas oleh dosen berikutnya. Oke. Ini bisa dibaca saja nanti, kalian bisa ambil materinya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang garam, ya. Nah, sekarang kita bahas bahan alami yang berikutnya yang berperan dalam pengolahan bahan kimiawi, yaitu gula. Nah, kalau berbicara pengolahan dengan gula, maka pengolahan bahan pangan dengan penambahan gula, sehingga dengan penambahan gula ini maka diharapkan bisa memberikan rasa manis, ya, memberikan rasa manis, kemudian berperan dalam mengawetkan bahan makanan atau sebagai pengawet, kemudian membentuk tekstur tertentu, kemudian membentuk struktur gel atau gula ini ya biasanya juga bisa dipakai untuk dalam membentuk bahan pangan tertentu, bisa menjadi seperti gel atau jelly ya itu. Karena ketika dipanaskan maka dia akan menjadi seperti gel, itulah gula. Nah, pengolahan dengan gula ini biasanya dikombinasikan dengan pengolahan yang lain, seperti pengolahan dengan asam, ya, menggunakan asam yang berasal dari alami, kemudian pengeringan, evaporasi, atau evaporasi ini adalah penguapan. Pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini adalah suatu proses pemanasan yang relatif cukup rendah. Kenapa? Karena umumnya dilakukan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Jadi itu pasteurisasi. Jadi
pemanasan yang umumnya dilakukan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius dengan tujuannya itu tadi membunuh mikroorganisme pembusuk, kemudian sehingga bahan pangan yang mengalami proses pasteurisasi ini akan lebih bertahan lama atau daya awetnya pada beberapa hari. Kemudian penambahan bahan-bahan kimia atau sintetik selain gula tadi dengan penambahan bahan-bahan kimia sintetik diharapkan bisa membantu dalam proses pengolahan bahan pangan. Nah, itu tadi berbicara tentang pengolahan dengan gula. Penggunaan gula itu untuk memberikan rasa manis, kemudian mengawetkan produk pangan, ini dengan konsentrasi yang tinggi, itu diharapkan ya. Nah, produk hasil penggulaan ini contohnya selai, jelly, susu kental manis, manisan buahan, itu adalah produk-produk hasil pengolahan dengan menggunakan bahan kimiawi alami, yaitu gula. Nah, ini contoh-contoh produknya. Ini bisa dibaca saja. Ini yang praktikum ataupun yang penelitian biasanya sudah ada yang lakukan. Pernah ya buat selai apa semua itu bisa permen. Itu adalah contoh-contoh daripada dengan penggunaan gula. Cukup banyak. Kalian bisa baca produknya dan boleh mungkin dipraktek kalau ingin mencoba. Nah, setelah tadi kita bahas tentang pengolahan dengan garam, kemudian ada pengolahan dengan gula, sekarang kita akan bahas tentang pengolahan dengan asam. Nah, kalau berbicara tentang pengolahan dengan asam, apa sih peran utama asam dalam pengolahan sini? Itu adalah memberikan rasa asam. Namanya juga asam ya, memberikan asam masam atau kecut ya kalau orang bilang. Dan juga mempunyai kemampuan mengubah dan meningkatkan intensitas bahan pemberi cita rasa. Jadi diharapkan dengan pemberian asam ini itu mampu meningkatkan apa? Cita rasa dari tastisnya begitu enak mungkin yang tadinya ini asam diharapkan bisa memberikan rasa pada bahan pangan tertentu yang diolah dengan menggunakan asam. Nah, asam yang biasa sering digunakan itu adalah asam butirat, asam sitrat, asam klorida, asam tartarat, asam fosfat, dan asam sulfat. Itu adalah beberapa asam. Ya. Ini definisinya atau pendahuluannya terkait dengan asam bahwa setiap zat yang any substance that is added to food or drink to give or improve sour taste and odor. Jadi setiap zat yang ditambahkan ke makanan atau minuman untuk memberikan rasa atau bau asam itu adalah sebenarnya maksud daripada pengolahan dengan asam. Jadi rasa asam ini ditambahkan ke setiap makanan atau minuman untuk meningkatkan rasanya. Kita akan memberikan. Kemudian additives that give a sharp taste to food. Aditif yang akan memberikan rasa tajam pada makanan. Jadi dengan pemberian asam ini diharapkan rasa yang lebih tajam daripada makanan yang diolah itu dibanding dengan yang tidak diberikan bahan tambahan asam tadi, pengasam. Nah, they also assist in setting of gel consistency and to action as preservatives. Jadi dengan asam ini diharapkan juga mereka membantu dalam proses penjelan, proses pembuatan gel, gitu ya kalau dengan asam ini, gitu. Dan sehingga mereka ini diharapkan bisa juga sebagai pengawet selain gula tadi. Nah, berbicara begitu banyak makanan alami yang bersifat asam ya, itu tadi. Nah, yang bersifat asam, kemudian
bisa dijadikan sebagai bahan tambahan. Nah, peran utama asam tadi itu di sini adalah memberikan rasa asam, menurunkan pH, ya. Jadi kalau bicara pH itu kan ada asam dan basah. Nah, ini tujuannya juga salah satunya. Kemudian meningkatkan intensitas beberapa flavor atau rasa pada beberapa produk makanan. Kemudian menghambat aktivitas mikroorganisme. Itu jelas ya. Kemudian koagulasi protein susu maupun sari kedelai. Koagulasi ini adalah menggumpalnya protein, ya. Gitu. Jadi diharapkan dengan pemberian asam ini koagulasinya itu terbentuk, terutama pada saat pada saat pembuatan keju, ya. Contohnya pengikatan logam atau pengikatan logam, ya, dengan cara menambahkan senyawa-senyawa pengkelat, ya, misalnya itu ada asam etilenediaminitetraesetik atau EDTA. Itu biasanya adalah asam pengkelat yang digunakan. Kemudian ada kalsium dan garam natrium, ada natrium polifosfat, itu adalah beberapa senyawa pengkelat. Jadi asam ini diharapkan juga berperan sebagai atau membantu dalam pengkelat logam. Kemudian pembentukan gel atau gelifikasi, penghilangan buih atau gelembung, ya, agar makanan itu tidak rusak. Ya, biasanya kan kalau ada makanan yang sudah mulai rusak atau menghilangkan testi atau sensoris yang sudah lain atau buih itu sudah muncul, biasanya kurang bagus pangan itu, sehingga asam ini pada bahan pangan tertentu mengurangi ini buih atau gelembung itu tadi. Nah, ini adalah beberapa pengasaman yang biasa digunakan. Itu asam sitrat, ini digunakan pada produk selai atau jelly, ya. Kemudian asam tartarat pembuatan permen, ini kemudian asam fosfat pada pembuatan cola atau bir, kemudian natrium bikarbonat NaHCO3 ini pada pembuatan bakery, ya, gitu. Jadi cukup banyak. Nah, pengasapan. Sekarang kita masuk ke pengasapan. Kalau berbicara tentang pengasapan, maka tujuan daripada pengasapan itu sebenarnya juga mengawetkan produk-produk hewani umumnya, ya, serta membentuk warna dan cita rasa yang lebih menarik. Itu harapan dari pengasapan. Nah, biasanya pengasapan itu memberikan atau menyebabkan perubahan komposisi daripada protein daging. Ya, karena apa? Karena terjadinya reaksi kimia, ya, pada saat proses pengasapan. Apa itu reaksinya? Reaksi karbonil amino. Ketika karbonil amino ini terjadi reaksi pada saat pengasapan, inilah yang biasanya menghasilkan warna coklat keemasan pada proses pengasapan. Ya, kemudian ada senyawa fenol yang berperan di dalam pada saat proses pengasapan itu. Senyawa fenol berperan juga. Berperan sebagai apa dia di situ? Nah, dia berperan dalam meningkatkan cita rasa daripada produk atau makanan yang diolah melalui pengasapan. Nah, produk dari pengasapan ini contohnya ikan asap atau bandeng asap atau daging asap. Itu adalah contoh-contoh dari produk yang melalui proses pengasapan. Ini contohnya smoked cook ataupun smoked sausage. Ini ada makanan-makanan pengasapan. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit tentang definisi daripada atau manfaat atau bagaimana daripada bahan alami, gula, garam, asam, pengasapan. Nah, sekarang kita masuk ke pengolahan kimiawi dengan bahan sintetik atau BTM atau bahan tambahan makanan. Ya. Oke, bahan tambahan makanan itu apa? Bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan atau mempunyai maksud tertentu. Kenapa? Selama proses pengolahan maupun penyimpanan
yang dapat mempengaruhi karakteristik produk pangan. Jadi tujuan dari penambahan tambahan makanan ini itu untuk tujuan tertentu selama proses pengolahan maupun penyimpanan. Kenapa? Karena di dalam proses pengolahan ataupun penyimpanan, kita sudah bahas sedikit, itu bisa terjadi beberapa perubahan atau perubahan beberapa karakteristik produk itu, entah itu teksturnya, entah itu warna, entah itu rasa, ya itu adalah beberapa perubahan karakteristik produk pangan, terutama pada saat pengolahan maupun penyimpanan, ya. Nah, BTM itu sendiri berfungsi, ini Ibu ambil dari materi kimia pangan 2 oleh Ibu Adelia Desi STP MPMSC. Nah, BTM itu sendiri punya fungsi sebagai ada yang memberi warna atau pewarna, ada pelapor, pengemulsi, penstabil, pengasam, nutrien atau penambah nutrisi, ini pemanis, ini yang biasa sekali banyak sekali ya kalau bikin es. Ini biasanya kita tambahkan, tapi hati-hati juga kalau terlalu banyak mengkonsumsi bahan tambahan makanan kalau sudah lewat dari kadarnya. Penstabil, pengawet, dan antioksidan. Jadi bahan tambahan makanan ini juga cukup banyak ya yang berbagai fungsinya atau manfaatnya. Nah, berbicara tentang BTM tadi yang berfungsi sebagai antioksidan, pengemulsi, penstabil, dan sebagainya. Di sini tujuan dari penggunaan BTM itu sebenarnya satu, meningkatkan penyimpanan. Ya, berbicara tentang penyimpanan berarti kita harap bahan pangan itu bisa disimpan cukup lama atau bisa awet daya simpannya. Dua, kalau berbicara tentang meningkatkan kesehatan, kita bicara tentang fortifikasi, nutrifikasi, enrichment, restorasi. Ini berhubungan dengan tubuh atau kinerja dalam tubuh, atau berbicara tentang nutrisi, namanya kesehatan ya, terutama bagi manusia yang mengkonsumsi bahan pangan itu sendiri. Kemudian membuat makanan lebih menarik dari segi menjadi sebagai pewarna atau meningkatkan rasa, flavor atau pemanis. Kemudian memperlancar proses pengolahan. Ada yang bisa mencegah anti-browning, anti-kempah, stabilizer, pembasah atau formulation aid, pengembang atau mengontrol pH, penjernih, kuestran. Itu adalah beberapa manfaat dari BTM. Jadi membantu memperlancar ya agar tidak ada kendala gitu. Nah, contoh-contoh bahan kimia atau sintetik yang bisa digunakan sebagai bahan tambah makanan yang berfungsi sebagai bahan pengawet, misalnya sulfit, sulfur dioksida, garam nitrit, asam sorbat, asam propionat, asam asetat, asam benzoat, dan nisin. Kemudian yang berfungsi sebagai bahan pengelat, ini ya berperan terhadap stabilitas makanan. Ya, contohnya asam sitrat, malat, oksalat. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai stabil atau pengental. Itu ada gum Arab, keragenan, agar-agar, pektin, gelatin. Itu ini contoh-contohnya. Kemudian yang berfungsi sebagai anti penggumpalan itu ada contoh kalsium silikat, ada kemudian yang berfungsi sebagai bahan pengeras, ada kalsium klorida, kalsium fluorida, kalsium sitrat, kemudian bahan penjernih, bentonit, gelatin, resin sintesis, zeolit, ada antioksidan, tokoferol, asam askorbat, dan minyak sawit kasar. Kemudian ada yang berfungsi sebagai pengemulsi, kemudian ada yang berfungsi sebagai pengemban atau penambahan basah, jadi pengatur pH. Kemudian ada untuk berhubungan dengan awet atau berhubungan dengan kadar air daripada bahan pangan. Oke, baik.
Mungkin itu saja materi kita pada hari ini berkaitan dengan pengolahan kimiawi. Untuk materi ini, Ibu mungkin memberikan sedikit tugas bahwa Ibu minta kalian membuat atau tulisan atau semacam resume daripada beberapa tambahan makanan, terutama yang sintesis. Apa manfaatnya? Tadi Ibu sudah kasih contoh. Kemudian bagaimana berkaitan dengan dosisnya? Kenapa berkaitan dengan dosis? Karena bahan kimia ya, jadi kalau bahan kimia pasti punya efek. Umpamanya ya, asam askorbat atau tocopherol itu apa sih efeknya ketika berlebih atau apa? Itu yang Ibu ingin minta kalian membuat semacam tulisan atau resume terkait dengan bahan tambahan makanan. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga sehat-sehat semua. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai ketemu lagi.